apa ya, 1-2 mistake bisa jadi bahaya besar. Karena nih mistake bisa membuat dari game yang tadi seimbang bisa jadi sangat jomplang sih. Dan oke, pasti kita bakal masuk untuk di game pertama dari match kedua kita. Archangel Plus menghadapi Olisol Barokah. Let's go. Di sini langsung ramaikan aja. Langsung didukung dari tim-tim kesayangan kalian pastinya nih. Dan kita bakal mulai di mana seperti biasa pasti selalu beradu di area midnya, di mana dari Sinpo bersama Decoy, sementara Human OP bersama juga sini dengan YOLO. Yes. Di sini sih gue lihat sih ini dari Olisol Barokah memang mereka fight team betul sekali, tapi sekali lagi kalau misalnya lu gak bisa ngasih tornya makan, ini akan jadi bahaya banget sih. Tapi ternyata kita lihat juga rotasinya dari Archangel 18 dan juga Olisol Barokah sekarang dua-duanya dari Archer ada di Dark Slayer lane loh. Yes, betul. Karena mungkin dia nonton ya, nonton match pertama tadi. Wah, ini Archer pada di ini ya. Mungkin dikirim buat ini kali ya, mengkontes Super Sentinel mungkin. Jadi dia, karena Super Sentinel kalau lu perhatiin jadi kadang-kadang Super Sentinel itu benar-benar bisa membuat di early-nya mereka lebih unggul dari segi gold. Tadi perhatikan tadi dari sempat seimbang, selisihnya jadi 200 juga. Menurut gue memang Super Sentinel ini jadi kunci karena memang dia spawnnya juga cepat dan biasanya selalu yang udah yang dapat Super Sentinel dan yang dapat tapi headshot di sana hampir daripada sebuah step di sana teman sini. Dan Santiago coba diambil, akan saling beradu dan apakah berhasil di-secure oleh tim dari Archangel 18. Dan ini menjadi bagus banget kalau kita lihat, tapi kalau kita juga nampaknya dari tim Olisol Barokah harus lebih berrespect. Dan itu tadi menurut gue agak bahaya karena Echo tadi kayak ditinggal sendirian gitu gak sih? Dia tadi bonyok sendiri, ini menjadi PR banget. Kalau sampai tumbang itu menjadi kerugian besar buat Olisol Barokah. Yes, tapi gak apa-apa menurut gue Olisol Barokah tinggal sabar aja. Maksud gue ya sekali lagi Echot ini bakal bisa jalan nanti menit ke-12. Ya, betul. Tapi sekarang kita juga lihat ada Joker yang udah mulai kepuk dengan cukup parah. First blood di sana. Eksekusi yang sungguh indah dari Archangel X, tapi sekarang juga udah masuk jalan-jalan nih ke arah Abyssal nih, kita lihat nih. Mantap banget nih, dan Abyssal masih secure aja oleh Sortule, tapi kita lihat sini Aaron cobakan diri, tidak bisa. Anda tumbang di sana karena udah berkumpul 5 hero dari Arsenal 12 dan menjadi 2-0 sementara. Dan menurut gue pergerakan yang sangat bagus dan keunggulan di awal tadi langsung dimanfaatkan dengan maksimal oleh Arsenal 12 dan permainan yang sangat rapi, backupan yang bagus banget dari tim Arsenal 18 ya. Yap, ini mereka formasinya, cara mereka buat jalan, positioning per hero-nya cantik banget Archangel. Benar-benar gue juga suka banget ketika mereka jalan tuh, mereka tuh tahu mereka tempatnya tuh harus di mana, rapi banget gitu loh. Jadi memang supportnya tuh yang jalannya di depan. Gak ada yang kayak jalannya agak terlalu depan, overextend, overcommit gak ada. Tapi sekarang kita lihat lagi berarti ini udah harus reset lagi sebenarnya buat IW, dan sebenarnya IW udah gimana ya, menurut gue sekarang berarti harus mulai menghindari skirmish yang dilakukan sama ArcX. Karena dari tadi mereka melakukan skirmish dan ketika skirmishnya jalan ya, mereka bisa follow up 5 orang dan itu yang jadi bahaya ya kan. Karena tadi juga karena kena first blood-nya Superman-nya, jadi ya memang itu option yang bagus sih. Ketika lu udah 1 orang tumbang first blood, ya lu harus dapat advantage ya, dan rupanya Archangel 18 bisa pakai itu dengan sungguh maksimal gitu. Benar banget di sini, tapi nampaknya nggak jadi masalah buat Olisol karena sekali lagi mereka punya Thor, mereka bisa berfight untuk di late game nanti. Sementara kalau kita juga tadi menarik banget ya ketika Elsu berhasil numbangin Superman ya, itu ibarat kata kalau kita bicara itu tidak seharusnya terjadi, tapi nggak apa-apa, tapi dalam seperti yang coba diambil oleh kembali Archangel 18. Tapi kita lihat sini, Watari dia gimana besar sendirian, Metamorphosis dikeluarkan untuk bisa melarikan diri dan udah nggak bisa berodover sana menggocek Cataclysm, tapi nggak masalah karena ada 2 seorang Human OP. Dan ada Breaker dari 1 orang dari seorang Decoy dan bisa kill tambahan lagi. Echot harus tumbang di sana dan kita lihat sini bujuran Archangel akan langsung mengarah ke arah Dark Slayer di sini. Dan setelah Dark Slayer mereka bakal bisa langsung objektif ke arah towernya nih Zelta. Betul sekali, ini Archangel 18 ketika dia bilang dia paham patch 4.0, menurut gue ini adalah tim pertama yang gue lihat paham patch 4.0. Benar. Karena dari tadi mereka sangat menghargai Spirit Sentinel, dan gue udah mention ini berkali-kali, Spirit Sentinel sekarang penting. Jadi bagus banget cara mainnya dan mereka tahu cara menghargai objektif, dan sekarang mereka bahkan bisa invade objektif. Udah keluar metamorfosis dari Hound, tapi juga udah tertangkap di sana Hound. Masih maju mundur tapi nggak bisa. Hound masih mencoba buat bertahan tapi seperti harus pulang gitu saja. Udah ada skirmish lagi, Bib harus mengeluarkan Mark of the Frost ya. Harus bertahan tapi Wanzi rupanya bisa mengeksekusi Bib dengan baik, tapi Joker dari belakang dorong gaming mulai maju mundur dan sepertinya masih bisa berjalan pulang Wanzi dengan cukup baik.
Ya, dan sebenarnya sih itu terlalu dalam ya. Agak terlalu dalam ya dari Archangel. Meskipun gue ngerti sih emang karena mereka bener-bener pengen bener-bener menzoning out banget. Cuman tadi menurut gue agak terlalu dalam juga sih dari dari Archangel untuk masuk untuk ngeras ke arah dari tim dari All-Star Baraka. Sementara kesini All-Star Baraka pun juga mencoba untuk mengambil tapi tidak bisa. Meskipun disebut udah dikeluarkan cuman ya kembali lagi karena masih ada perlindungan, jadi gue masih bisa untuk di defense aja. Sementara kalau kita lihat pun juga tadi permainannya bagus banget sini meskipun dari seorang dari seorang Tachi tadi gue tadi bagus buat performanya di mana dia benar-benar menahan banget, memberikan damage yang bagus juga. Cuman kembali lagi ya kalau kita bicara mereka punya Sportman juga, mereka punya Errol, punya Human Open yang Metamorphosis menurut gue ini bisa bagus banget untuk bisa mendefense dan berhasil Korea juga untuk menahan towernya. Tapi Echot ditinggal sendirian di sana kembali. Echot bakal tumbang lagi kali ini oleh Decoy dan bahkan tower batu berhasil diambil Human OP, nggak bisa apa-apa lagi dan ini akan menjadi akhirnya untuk dari sang cumi-cumi tumbang di sana. Sementara di arah jungle-nya dan seorang Mamba akan mengarah ke arah Joker tapi masih bisa untuk cabutan abu saat mereka akan cuma di secure aja. Dan ini yang gue khawatirkan karena Thorn itu sangat butuh perlindungan tapi Clash ketika dia membuang Metamorphosisnya ya nggak bisa apa-apa lagi dia untuk menahan Thorn-nya, menjaga Thorn-nya. Betul sekali dan ini benar-benar jadi agresif play banget buat Arcex. Kita udah lihat ini skema permainan Arcex ini sebenarnya jalan dari ASLB kemarin. Bener. Ketika mereka main agresif kayak gini, ini pressure-nya bener-bener berat banget buat timnya dan masih dengan cara yang sama dan lebih baik lagi malah menurut gue sekarang pressure-nya. Mereka lebih ngerti lagi cara mainnya. Dan sekarang kita lihat Mamba juga Joker harus terpuk dengan cukup berat di sana. Human OP juga harus mengeluarkan disrupt-nya untuk ke tower mid karena nahan banget creep di sana. Bener-bener Thorn-nya nggak dikasih makan. Sekarang Errol-nya nggak dapet gold. Ini bener-bener cukup berbahaya sih. Di menit ke-6 lu udah beda 5.000 gold. Jadi dari tadi pressure laning-nya, laning phase-nya, jungle pressure-nya semuanya benar-benar Archangel 18 dapat. Objektifnya bahkan semuanya Archangel 18 yang dapat. Yes, betul banget. Dan juga kalau kita lihat situasi seperti ini buat gua pribadi, ini winning condition-nya cuma dari Thorn doang. Artinya Thorn doang menurut gua yang bisa menyelamatkan timnya sini untuk saat ini. Dan artinya dari All-Star Baraka benar-benar harus bermain defense, harus bertahan dulu aja, sabar dulu nunggu menit 12 tadi seperti yang lu bilang juga. Itu kita baru bisa untuk melihat Thorn bisa melakukan impact-nya karena kita lihat dari damage output juga dari All-Star Baraka juga nggak terlalu banyak yang mereka bisa lakukan. Karena Errol pun juga kalau kita lihat juga tadi berapa kali ke zoning out banget ya. Dia mau farming aja di jungle disamperin terus. Artinya lu lihat aja networknya aja dari Errol ketinggalan di sana. Dia cuma punya 3.000 gold di sana. Di sini berbanding 4.300 dari Tulen ya. Bahkan 400 jadi sekitar 1.000 lebih. Itu udah selesainya dari kedua jungle yang membuat dari Errol juga butuh waktu untuk farm lagi. Sehingga menurut gue sih dari All-Star Baraka pilihan yang mereka punya hanya bermain sabar, bermain defensif aja, menunggu Archangel satu pemain offset lalu culik satu persatu. Dan kita maju lagi di mana dari seorang Archangel udah mulai maju ke depan lagi karena dari tower Gemita. Sementara kita dari Wanzi betul sniper yang belum kena sama siapa, gak masalah, ngasih berikan pressure aja sini dari arah middle-nya dan juga dapat kesilan dari Archangel tampaknya langsung mundur lagi aja untuk nge-push ke arah lane bawahnya karena emang dari tim All-Star Baraka seperti gue sampaikan mereka bakal bermain safe banget, bermain defense dulu aja. Ini bener-bener callingnya dari Archangel 18 gak main-main sih, bener-bener cakep banget kasih infonya di tiap lane, bahkan di tiap player menurut gua komunikasi bener-bener bagus banget ya. Decoy-nya bisa mulai inisiasi 1 lawan 3 ditahan buat apa? Di bawah split push dan masih kuat lagi. Decoy yang Mama bener-bener darahnya gak pulang-pulang walaupun Metamorphosis dikeluarin. Echot juga udah mulai pukul-pukul, tapi tadi kita lihat Moon Pierce-nya langsung 1/4 darah dari Echot harus hilang begitu aja. Dan kita lihat follow up-nya ketika mereka mulai split push, ketika mereka mulai inisiasi pun cakep banget. Dalam 2-3 detik Wanzi Shinpo udah ada di sana buat benar-benar ngebantu dari Decoy dan juga Mamba ketika mereka ketangkep. Dan ketika udah ada 2 orang yang maju bahkan dari Arcex, All-Star Baraka bahkan gak berani melawan gitu ketika mereka ada 3 orang. Bener-bener mesin hold dari mesin secure aja oleh Wanzi. Dan tadi kalau lu ngecek bawah nih Bang, gimana kalau perhatian tadi seorang Liliana tuh banyak banget gajar tulen di bawah. Kalau lu perhatian tadi dia tuh membuat gak ada follow up dari match dari All-Star Baraka karena menurut gue Liliana ini jadi damage output di early yang bagus. Dan ketika di zoningan sama Tulennya di early mereka gak bisa buat apa-apa sih dia beraja. Metamorphosis sedikit terlambat saya nggak jadi masalah. Dark Slayer atau Infinite Slayer juga masih di secure oleh dari channel 14. Tapi kita sini Human OP Crash Artuma di sana. Metamorphosis gak butuh karena Tachi itu ada true damage bukan defense. Sementara kita sini dari Hound datang di sini dengan Tulennya, bahkan Tower di pertama kan cuma di secure, tapi kita lihat jadi terlalu sakit dan Superman harus melarikan diri cari posisi lagi. Mamba gocek Ria tapi belum bisa menunggu seperti step yang connect di sana karena Echot hampir tertumbangkan sedikit lagi, tapi kita bisa melihat damage output yang sangat perih dari Archangel 18. What a play di sini dan ini semakin sulit untuk All-Star Baraka nih.
Yes, betul banget. Semakin sulit untuk Alisal Barokah bisa menterbalikan keadaan atau bahkan mencoba untuk mencari-cari celah-celah yang benar-benar bisa dipakai. Kenapa? Karena benar-benar RX formasinya sekali lagi rapet banget. Parah. Pressure-nya rapet banget. Mereka benar-benar menguasai bahkan 3/4 map ketika dari mulai menit ke-4, menit ke-5. Udah 3/4 map mereka kuasain. Ini udah, kalau misalnya Alisal mainnya kayak begini terus, ini udah bener-bener matter of time aja mereka kalah. Tapi kita masih menunggu gitu loh. Kalau misalnya ada inisiasi dari Joker, menurut gue itu akan bisa menjadi satu hal yang bisa membalikkan keadaan. Tapi sekarang juga IW masih mainnya agak-agak terpisah sih. Jadi agak susah di liga. Iya, dan juga nih mereka juga takut juga di sini untuk bisa maju-maju, karena kalau kita lihat sini praktis yang maju cuma Superman-nya doang. Tapi Superman pun juga ya udah yang biasa dilakukan dia cuma dorong-dorong creep doang. Udah nggak bisa lebih dari itu gitu. Sementara kita sini dari Archangel mereka tahu mereka udah unggul seperti ini. Ngapain juga mereka bisa gitu. Mereka bisa gabung, ajak perang, ayo perang di sini. Dan sementara tadi seperti gue sampaikan, dari Thor-nya masih underfarm, dari Arrow juga tertinggal banget tadi kalau gue bilang, dari alat dari segi itemnya juga. Menurut gue nih kalau lihat tuh, dari Arrow masih 4.000, jangan turun 7.000, udah 3.000, satu setengah item jadilah kita bisa bilang sepertinya. Perbedaannya sampai 3 level nggak tuh? Bener, dan ini menurut gue bakal apa ya, Arrow jadi susah gitu nih, apa susah untuk bisa ngasih impact karena dia gak ada damage karena dia kalah banget dibanding Tulen dari segi item ya. Tapi kita lihat sini dari arah bottom lane coba dipush ini gimana, udah dikirim aja untuk Slayer sini ke arah dari bottom lane, dan tower kedua di bawah di secure. Kita lihat sini Mita akan coba diambil juga dan juga bisa di secure, satu persatu domain rontok towernya. Non Infinite Slayer akan maju ke arah dari tower ketiga di arah bottom lane. Kita lihat sini Wanzi mencoba sampai, oh my god, YOLO di sana hampir tertumbang, snap yang sakit banget. Kali ini Jasper udah coba ngincer karena headshot nih, tapi nampaknya belum bisa numbang sama siapa. Thor langsung membersihkan aja, tapi Human OP hampir tertumbangkan. Cataclysm di sana nggak connect sini, tapi nggak masalah, memberikan pressure yang luar biasa. Dan Alisal Barokah nggak bisa berbuat apa-apa. Grip akan maju dari tengah, mengambil Thor di tengah di luar ketiga. Kita lihat dari Joker akan mencoba dorong, tapi nggak bisa, hanya bisa bersihin grip doang. Dan Alisal Barokah dibuat nggak bisa keluar dari biasa sama sekali nih Zelta. Makanya ini bukan 3/4 map lagi, udah 7/8 sekarang. Benar. Tapi gini, AoV di patch 4.0 ini mereka masih punya sistem equalizer. Betul. Yang sebenarnya kalau misalnya bisa dipakai sama Alisal Barokah dengan baik, ini harusnya bisa membalikkan keadaan. Tapi sekali lagi, menurut gua harus punya inisiasi yang bagus. Arquanzi udah dapetin sekarang di arah Holy Dragon, dan Infinite Slayer cuma 2 orang lawan 5 orang, 2 orang masih bisa dapetin Infinite Slayer bahkan di atas Archangel 18 ya kan. Waduh, bener-bener sekarang 2 objektif yang keluar lagi, dua-duanya kembali dieksekusi sama Archangel 18. Ya sekarang lihat perbedaan gue. Waduh, udah sampai 10.000. Benar banget sampai 10.000, dan tadi waduh headshot kembali lagi dan hampir tertumbangkan. Oh my god, snipe ya. Ini bagus buat kali kena kayak YOLO hampir tertumbangkan sebenarnya. Decoy akan coba mengganggu aja, pasti di sini langsung sahabat-sahabat teriak. Sementara Joker hanya bisa untuk bersingkir. Sementara Human OP kembali bonyok. Ini crash loh, ini bukan Thor, bukan Liliana, ini tankernya belum apa setengah darah. Ini bener-bener sakit banget, dan kasih tower bakal coba di secure lagi, tapi masih bisa dibersihin aja. Tapi kembali lagi ada Infinite Slayer dikeluarkan dari arah mid untuk bisa mengeksekusi tower tengahnya. Akan coba diadu, Joker mencoba untuk menahan lagi di atas Superman juga menahan lagi dari arah samping, tapi dari YOLO hampir tertumbangkan. Thunderbird connect di sana, YOLO must go down, dan kita ini minta coba ditembusin maju ke arah beta. Cataclysm connect ke arah 3, dan kita seperti mencoba mendorong, tapi kita jadi Hound hampir tertumbangkan dan berhasil ditumbangkan oleh Thor-nya. Sedikit offset, sedikit terlalu dalam, tapi nggak masalah, masih dengan pressure. Dan satu berbanding satu masih ditukar sini dari YOLO dan juga dari Hound-nya, masih tukar kill aja. Tapi pressure belum berakhir karena mereka tidak akan berhenti untuk nge-push. BBM diincar, oh my god, ini Elsu yang sakit banget, nggak butuh snap, maju ke depan doang. Deco coba maju juga sini, tower bawah sudah di-secure, dan kali ini juga konek arah Joker, dan Taji maju ke depan. Mamba belakang kocek Ria berdansa dengan tombaknya, dan Base akan coba diincar di sini, dan akan ditutup oleh kemenangan untuk Archangel 18. Wow, bagus banget di sini. Tidak akan membiarkan momen late game terjadi untuk Alisal Barokah.